Pemimpin itu lebih mengutamakan rakyatnya daripada kepentingannya sendiri. Makanya kalau ada seorang calon pemimpin demi rakyat, begini rakyat, demi rakyat, tapi rumahnya kaya, dia kaya, rakyat miskin, itu bohong. Rakyatnya miskin. Umar bin Khattab pernah dulu ketika diberikan makanan yang mewah, makanan orang kaya dari salah satu negeri diberikan kepada Umar bin Khattab. Apa kata yang memberikan? Wahai Umar bin Khattab, ini adalah makanan yang paling mahal di negeri kami. Inilah makanan raja-raja kami di sana. Oh begitu, dibuka, kemudian dibungkus oleh Umar bin Khattab lagi, lalu diberikan lagi. Ini makanan ini, bilang kepada rajamu, kenyangkan dulu rakyatmu dengan makanan ini, kalau ada sisanya baru dimakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya kita dapat bertemu dan berkumpul di rumah Allah yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa adalah artian yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, hari ini Jumat tepat pada tanggal 13 Muharram 1446 Hijriah. Banyak di antara kita kalau ditanya tentang kalender Islam, bulan-bulan Hijriah, jawabannya sulit untuk kita dapatkan. Tetapi kalau kita ditanya bulan Masehi, insya Allah semuanya bisa terjawab. Dan kalau kita perhatikan, ketika hampir seminggu atau 2 minggu yang lalu masuk bulan Muharram ataupun tahun baru Islam, banyak yang tidak tahu atau bahkan tidak mau tahu sama sekali. Padahal dalam peristiwa 1 Muharram itu sangat besar peristiwa yang perlu kita pelajari dan perlu kita ambil iktibar dalam sejarah ketika hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta pengikutnya dari kota Mekah ke kota Madinah. Itulah ironinya di zaman kita sekarang ini, yaitu ketika berbau dengan Islam, yang berkenaan dengan Islam, kita kadang-kadang tidak begitu antusias. Tetapi ketika nanti hal-hal ataupun tahun baru di luar tahun baru Islam, itu kita tengoklah, kita lihatlah betapa banyak umat Islam nanti yang akan merayakannya. Mudah-mudahan melalui mimbar ini, melalui khutbah Jumat ini, khatib ingin menuntut hati kita semua agar lebih, yaitu mengutamakan Islam daripada hal-hal yang Islam. Biasanya di Kota Cali ini kita perhatikan kalau nanti masuk yaitu pergantian tahun baru Masehi, yaitu 1 Januari. Kalau sekarang 2024
tahun 2025 itu berduyun-duyun umat Islam itu berjaga malam menunggu jam 00, menunggu jam 12 malam. Bahkan ada juga yang sudah menyiapkan berbagai macam hal-hal yang hampir tidak ada manfaatnya, yaitu menyiapkan petasan, menyiapkan hal-hal yang hampir tidak ada manfaatnya. Bahkan seolah-olah sudah menjadi tradisi kita. Kalau masuk tahun baru Masehi 1 Januari itu, berduyun-duyun umat Islam kita perhatikan, khususnya di Aceh Tenggara ini, pergi ke pajak. Untuk apa? Untuk membeli ayam lah, membeli ikan lah, dan berbagai macam halnya. Untuk apa? Nanti menunggu tahun baru itu sambil manggang-manggang. Bahkan yang paling parahnya, betapa banyak umat Islam, anak-anak umat Islam yang bukan mahram nanti di malam tahun baru itu bergandeng-gandengan, berbonceng-boncengan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dan kita selaku orang tua pun kadang-kadang seolah-olah itu sudah biasa, seolah-olah sudah biasa anak perempuan kita dibawa oleh laki-laki yang bukan mahramnya, sehingga kita biarkan anak-anak kita di malam tahun baru itu untuk pergi ke tempat-tempat yang sudah mereka rencanakan, sehingga terjadilah hal-hal yang mereka inginkan tetapi di luar keinginan kita sebagai orang tua. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Oleh karena itu, marilah kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, jangan sampai sedikit demi sedikit kita ikuti gaya orang-orang di luar Islam atau bahkan gaya orang-orang Yahudi. Karena kita sudah diingatkan oleh Rasul, nanti di akhir zaman itu umat Islam ini tanpa sadar, tanpa terasa akan mengikuti sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai masuk ke lubang buaya pun, ke lubang semut pun. Nah, kita akan ikutlah bagaimana gaya-gaya yang tidak pernah diajarkan dalam Islam. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, yang perlu kita pahami adalah yang berkenaan dengan Islam, yang insya Allah kalau kita mengkaji tentang Islam akan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Bagaimana peristiwanya? Kenapa Nabi Muhammad itu mesti hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah? Karena Nabi Muhammad SAW senantiasa berdakwah, menyampaikan tauhid, menyampaikan agama Islam kepada umat di kota Mekah pada waktu itu. Semakin ramai orang yang mengikut, dimulai dari keluarga terdekat, kemudian tetangga dan sebagainya, sehingga para pembesar kafir Quraisy merasa terganggu. Ini Muhammad, kalau dia kita biarkan menyampaikan ajaran Islam yang dia bawa itu, bakalan habis pengikut kita. Maka apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy? Mereka pertama memfitnah Nabi Muhammad SAW. Mereka katakanlah Nabi Muhammad itu jangan dipercaya, Muhammad itu bohong, Muhammad itu gila, Muhammad itu tidak benar. Masa dia mengajarkan Tuhan yang tidak kelihatan, sedangkan kita dari dulu sudah diajarkan nenek moyang kita untuk menyembah Tuhan yang bisa kita lihat. Itu menurut kafir-kafir Quraisy. Tetapi semua itu tidak masuk akal, tidak tepat, malah makin banyak orang masuk ke dalam ajaran Islam. Maka apa yang dilakukan lagi? Maka dengan berbagai macam cara sudah, maka langsunglah Abu Lahab dan Abu Jahal menjumpai Rasulullah SAW. Muhammad, kita diskusi saja. Engkau jangan lagi mengajarkan Islam yang kau bawa itu. Lalu bagaimana? Bilang saja Muhammad, apa yang engkau inginkan bilang saja, kami akan penuhi. Apakah engkau menginginkan harta? Kami akan berikan harta yang paling banyak kepada Muhammad. Apakah engkau menginginkan pangkat jabatan? Engkau akan kami angkat menjadi raja di kota Mekah ini. Atau engkau ingin mendapatkan wanita yang paling cantik di kota Mekah ini? Bilang saja, tunjuk saja Muhammad, nanti akan kami berikan kepada. Maka Nabi kita Muhammad SAW menjawab dengan tegas, apakah paman mengira saya berdakwah, menyampaikan tauhid, menyampaikan Islam kepada umat agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu
Saya berdakwah menyampaikan Islam agar mendapatkan wanita yang paling cantik. Tidak, Pak. Maka dengan bujuk rayu itu pun tidak mempan. Maka mereka putar otak lagi. Nah, dibilang, sudah kalau begitu mama. Kalau begitu kita toleransi saja. Toleransi versi Abu Lahab. Apa versi Abu Lahab toleransinya? Nanti ketika engkau ke masjidmu, ke tempat ibadahmu, menyembah Tuhan yang kau ajarkan itu, maka kami pun nanti ikut semuanya. Ke tempat ibadahmu, menyembah Tuhan yang kau sembah itu. Tetapi ingat, ketika nanti giliran kami datang ke tempat ibadah kami, banyak berhala, patung-patung yang akan kami sembah, engkau juga harus ikut dengan pengikutku menyembah apa yang kami sembah. Maka tatkala itulah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Kafirun, dan penghujung ayatnya disampaikan oleh Rasulullah, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Paman melaksanakan keyakinan sesuai keyakinan kalian, silahkan. Dan kami pun menjalankan keyakinan agama yang kami anut, maka jangan diganggu. Kalian tidak kami ganggu, dan kalian pun jangan mengganggu kami. Lakum dinukum waliyadin. Itu adalah toleransi yang paling benar, sudah final diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang ini banyak juga orang pengikut Abu Lahab kepengen ya ajaran Islam ini dicampur adukkan dengan alasan toleransi, katanya kita harus toleransi sehingga seolah-olah kita umat Islam ini nanti kalau mereka melaksanakan hari perayaannya kita pun ucapkan itu. Kalau nanti mereka merayakan sesuai dengan keimanan mereka, maka kita pun ucapkan itu. Itu tidak boleh. Itu sudah laku dihukum waliyadin. Maka kalau ada pejabat-pejabat yang ada jabatannya, kalau membuat ucapan itu sebenarnya cukup ucapkan saja laku dihukum waliyadin. Begitu saja. Dan perlu kita harus mengikuti sesuai bagaimana keyakinan mereka. Artinya apa? Kita umat Islam ini harus menjaga kedamaian. Mereka melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya, silakan, jangan diganggu. Bahkan siapa yang mengganggu itu akan diancam oleh Rasulullah SAW. Tetapi ketika kita beribadah tidak boleh diganggu. Lakum dinukum waliyadin. Itulah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini sampai-sampai ada orang sholawatan di dalam gereja. Ini kacau ini. Yang sholawat dalam gereja. Ada lagi yang rohani lagi. Ada sekarang yang lagi muncul namanya Mama Gufron. Inilah kacau Indonesia ini. Model-model begini biasanya jarang cepat ditindak. Nah, udah viral dulu, heboh dulu, rame dulu, baru nanti ditindak itu. Kalau udah dibiarkan. Dan secara politik kita juga mengerti itu. Biasanya kalau muncul model-model begitu itu pengalihan isu itu biasanya. Ada isu besar dialihkan dengan isu yang lain sehingga fokus umat Islam fokuskan di situ. Akhirnya mereka akan mengerjakan apa yang mereka inginkan. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Nah, begitulah kita sudah dituntut dalam Islam ini. Akhirnya apa? Direncanakanlah Rasul ini dipujuk, tidak bisa toleransi versi mereka juga tidak bisa. Ya sudah, maka Muhammad ini harus kita bunuh. Ketika mereka merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad, maka turunlah perintah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Maka diperintahkan, baik para sahabat-sahabatku, duluan kalian untuk berangkat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Sahabat dan kenapa tidak sama-sama saja kita berangkat hijrah? Ya Rasulullah, mereka mengincar diriku. Kalau kalian berangkat bersamaku, nanti bahaya akan menghampiri kalian juga. Maka keluarlah kalian berangkat, biar saya belakangan. Inilah ciri pemimpin. Pemimpin itu lebih mengutamakan rakyatnya daripada kepentingannya sendiri. Makanya kalau ada seorang calon pemimpin, demi rakyat, begini rakyat, nanti akan rakyat, tapi rumahnya kaya misalnya, dia kaya, rakyat miskin, itu bohong. Rakyatnya miskin. Umar bin Khattab pernah dulu ketika diberikan makanan yang mewah, makanan orang kaya dari salah satu negeri diberikan kepada Umar bin Khattab. Apa kata yang diberikan? Wahai Umar bin Khattab, ini adalah makanan yang paling mahal di negeri kami. Inilah makanan raja-raja kami di sana. Oh begitu, dibuka, kemudian dibungkus oleh Umar bin Khattab lagi, lalu diberikan lagi. Ini makan ini, bilang kepada rajamu, kenyangkan dulu rakyatmu dengan makanan ini, kalau ada sisanya baru dimakan. Itu yang diajarkan oleh Umar bin Khattab. Zaman sekarang sulit. Maka bagaimana cara kita memilih pemimpin sekarang? Paling tidak pilih pemimpin itu yang lebih sedikit mudaratnya, itu aja. Ya, pilih yang paling sedikit mudaratnya. Jangan pilih kata Hussein. Berapa kali sudah kami sampaikan seperti itu. Alaikum kalahpen, dan kami tidak bosan-bosan menyampaikan itu karena tugas kita hanya menyampaikan. Soal hidayah bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara
sehingga dengan berhijrahnya Nabi Muhammad dan para sahabat sehingga mengumpulkan kekuatan sehingga kembali lagi ke kota Mekah, bisa menguasai kota Mekah tanpa menjajah, tanpa menghalangi dan memberikan hak para kafir-kafir Quraisy itu, dan tidak pernah memaksa orang masuk ke dalam Islam. Selalu orang masuk ke dalam Islam karena memang betul-betul mendapatkan hidayah, karena mereka melihat bahwa kebenaran itu ada di dalam Islam. Maka oleh karena itu, marilah kita juga untuk hijrah berusaha sedikit demi sedikit, hari demi hari. Waktu telah kita lalui, hendaknya semakin membuat kita berubah menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jaga diri kita dan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu jangan sampai masuk ke dalam api neraka, sehingga mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah. Dengan ridho Allah itulah kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.